Nabi itu ditanya tentang salat malam. Rasulullah tidak menjawab lain-lain, hanya mengatakan salat malam itu dua-dua. Itu sudah arahan Nabi yang sabit. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kenapa Rasulullah mempraktekkan empat-empat? Nah, itu harus ada pembahasan. Harus dipahami dengan cara yang benar. Ya, tidak membuang sabda Rasul yang sudah tetap ini. Kemungkinannya ya seperti itu. Empat yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu khusus bagi beliau sendiri. Karena dia tidak memfatwakan seperti itu. Sehingga lisan Rasulullah itu dapat kita pegang. Karena dia bersifat, beliau adalah seorang nabi, rasul yang bersifat siddiq. Rasulullah itu wajib bersifat sidqun. Lisan yang dikatakannya itu wajib benar dan itu kita pegang. Kalau tidak, buyar semuanya. Buyar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini kita akan membahas satu ayat dalam surat An-Nisa, yakni ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang kira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini pengiring dari perintah Allah untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an ta'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Dan apabila kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia, itu hendaklah memutuskan dengan adil. Itulah yang diamanatkan dalam ayat ini. Suatu perkara itu sangat terbuka. Dia tidak ada batas. Kasus tetap berjalan dan berkembang. Sedangkan teks itu terbatas. Nah, inilah pedoman umum atau kaidah umum yang diletakkan oleh Allah dalam ayat 59 ini dari surat An-Nisa. Bagaimana memutuskan perkara di antara manusia supaya dia tepat dan adil. Tapi kalau ada ikhtilaf, bagaimana pula caranya? Asy-syari' itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi oleh sebab itu atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa kaidah-kaidah umum atau dasar prinsip-prinsip umum yang universal dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu sudah tetap dia sudah sabit dan kita tinggal menyarikan dari pemahaman-pemahamannya yang dapat kita sarikan untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Imma ada kalanya dengan qiyas, ada kalanya dengan menetapkan prinsip umumnya atau istimalul amri alal usulil kulliyah. Jadi untuk menggabungkan dan tergabungnya suatu perkara yang khusus kepada prinsip-prinsip yang umum. Artinya merujukkan suatu perkara khusus yang terjadi kemudian yang tidak ada teks atau nas khusus yang menentukannya, maka kita rujuk kepada makna-makna umum dari dalil-dalil yang umum itu. Nah, inilah peran dari syariah. Nah, untuk merujuk kepada dalil-dalil yang umum itu adalah otoritas yang disebut oleh Allah SWT sebagai ulil amri. Dia tidak diboleh dikerjakan oleh sembarang orang.
Otoritasnya terletak pada ulil amri. Karena kalau diberi otoritas itu pada selain ulil amri, maka itu akan kacau dunia ini. Maka setiap orang akan berkata tentang perkara-perkara yang terjadi. Oleh sebab itulah ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama sejauh yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Kita ambil dia sebagaimana yang dipraktekkannya. Tetapi kalau yang tidak dipraktekkan oleh Rasulullah, maka kita lihat dalil umumnya seperti apa, dan itu diputuskan oleh ulil amri. Apakah dia bertentangan dengan dalil-dalil umum atau tidak? Itu yang pertama, langkah pertama. Sesuatu yang perkara baru yang belum ada di zaman Nabi dan tidak ada dalam praktek Rasulullah SAW, maka itu dilihat apakah ada pertentangannya dengan dalil-dalil umum atau dengan prinsip-prinsip universal yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, wajib ditolak. Tapi kalau tidak bertentangan, dia ada manfaatnya dan memperkuat rasa keimanan dan keagamaan kita, ya kenapa tidak? Oleh sebab itu kaidahnya tentang perbuatan pertama, at-tarku la yadullu tahrim. Kalau tidak ada praktek Rasulullah, itu bukan menandakan atau menunjuk kepada haramnya praktek itu, karena dengan alasan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebab praktek-praktek Rasulullah SAW itu, pertama dia itu terbatas tadi, ya, masa hidupnya, sedangkan kasus banyak muncul. Kemudian yang kedua, bahwa praktek Rasulullah SAW itu bisa jadi dia adalah praktek yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Seperti mudahnya memahami kenapa Rasulullah SAW diperbolehkan beristri lebih dari 4. Padahal nas Al-Quran mengatakan batasnya 4. Nah itu praktek Rasulullah SAW itu hanya khusus untuk Nabi. Ketika praktek Rasulullah ada, tapi tidak diikuti oleh umatnya. Atau prakteknya tidak ada, bukan berarti itu sesuatu yang terlarang. Kalau dia istighraq atau tercakup pada prinsip-prinsip umum syariah, maka dia tentu saja tidak bisa ditolak. Sabda Rasulullah, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi praktek-praktek sesuatu yang baru yang tidak bisa diacukan kepada prinsip-prinsip umum tersebut, maka itu harus ditolak. Nah, inilah yang dikatakan bid'ah dhalalah. Ya, tidak boleh. Tapi kalau man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai sesuatu yang baru dalam Islam dengan suatu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Ketentuan-ketentuan ini sudah sabit, ditetapkan oleh para ulama. Jadi bid'ah itu tidak satu hukum, tapi ada level-level hukumnya. Kemudian yang kedua, contohnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang salat malam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salatul lail masna masna. Itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, bahwa salat malam itu 2. Lalu ada hadis Aisyah yang populer juga, yang diributkan, dihebohkan oleh orang sekarang, bahwa Rasulullah salat 4 prakteknya. Begitu cerita Aisyah. Tapi cerita Ibnu Abbas lain lagi, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga. Ya, salatnya 2. Di rumah Aisyah salatnya 4. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau kita tidak mau mengkombinasikan antara dua riwayat ini? Maka berlaku kaidah tadi. Al-amal yumkin mukhassas lil nabi. Amal yang seperti itu
mungkin khusus untuk beliau saja, karena memang dia salat di kamarnya, kamar tidurnya, bukan ditunjukkan kepada di depan umum. Ya, jadi menurut lisan Rasulullah SAW mengatakan salat itu dua-dua. Lalu dalam prakteknya 4-4. Lah, kalau kita katakan itu lisan Rasulullah beda dengan prakteknya, jadi apa lisan Rasulullah SAW? Maka mesti kita pahami itu supaya lisan Rasulullah yang mengatakan salat malam itu dua-dua tidak sia-sia. Dan itu petunjuk arahan Nabi. Karena orang bertanya, su'ila Rasulullah SAW an salatil lail. Ya. Nabi itu ditanya tentang salat malam. Rasulullah tidak menjawab lain-lain, hanya mengatakan salat malam itu dua-dua. Nah, itu sudah arahan Nabi yang sabit. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kenapa Rasulullah mempraktekkan 4-4? Nah, itu harus ada pembahasan. Harus dipahami dengan cara yang benar. Ya, tidak membuang sabda Rasul yang sudah tetap ini. Kemungkinannya ya seperti itu. 4-4 yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu khusus bagi beliau sendiri. Karena dia tidak memfatwakan seperti itu. Sehingga lisan Rasulullah itu dapat kita pegang. Karena dia bersifat, beliau adalah seorang Nabi, Rasul yang bersifat siddiq. Rasulullah itu wajib bersifat sidqun. Lisan yang dikatakannya itu wajib benar dan itu kita pegang. Kalau tidak, ya buyar semuanya. Buyar semuanya. Takwil yang kedua, ya kalau kita tidak mau mengatakan seperti itu, ya mungkin seperti dikombinasi oleh sebagian ulama bahwa Rasulullah SAW salat itu 4-4, yaitu waktu istirahatnya. Setelah salat 4 rakaat istirahat. Sedangkan salamnya tetap dua-dua. Ya, itu kemungkinan itu sesuai dengan lisan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ya tidak masalah. Tapi itulah contoh-contoh dari bagaimana mengembalikan. Dan itu urusan ulil amri untuk menjelaskannya kepada umat. Supaya kita tidak bertengkar terus. Dan kalau pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama itu kita ikuti, maka selesailah sudah. Dan para ulama itu walaupun berbeda dalam memahami satu teks, satu nas, mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling mencaci. Itulah yang kita kehendaki, supaya kita berada dalam keadaan persaudaraan seiman, seagama, saling menghormati. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Untuk memperjelasnya nanti akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.